melakukan pekerjaannya. Nah, saya ingin bertanya, dia itu siapa? Dia di situ. Bentar, saya bacakan dulu ya. Yohanes 14 ayat 7 sampai 10 ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Iya. Nah, sekiranya kamu mengenal Bapakku, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya, benar. Artinya melihat Tuhan ini sudah melihat Bapa ya. Wow, Ya. good. Kata Filipus kepadanya, ini bingung lagi nih Filipus. Ya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Artinya melihat Tuhan itu sudah melihat Bapa ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, dialah itu apa Mbak Mika? Dia bingung. Yesus berkata bahwa aku adalah Tuhan dan aku adalah Bapa. Tapi ketika di akhir Yohanes 7 sampai 10 di ayat ke-10, dialah yang melakukan pekerjaannya. Berarti dia ada orang lain, Mbak Mika. Bukan orang lain. Jadi gini, makanya tadi pahami ya. Maksudnya kan Tuhan sudah menyatakan, Ya. barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Bapa itu kan roh. Ya, Ya. roh Ah. kudus. Jadi Bapak Iya, itu roh. roh kudus. Iya. Jadi gini, sama seperti gini. Bentar. Roh kudus sama begitu ya Mbak Mika? Iya, sabar. Jadi roh yang di dalam diri Tuhan Yesus itu kan Bapa, ya. Nah, kakak punya roh nggak? Punya. Karena itu Roh, roh. Good. Rohnya Mbak Herlina itu roh Mikana atau rohnya Mbak Herlina? roh ini roh dalam agama saya ya. Yang saya Enggak, yang saya tanya bentar. Mbak punya roh kan? punya. Rohnya Mbak Herlina ini roh Herlina apa rohnya Mikana? Roh saya yang maha pemiliknya Allah. Enggak usah dulu kemana-mana. Rohnya Herlina, rohmu dirimu sendiri kan, betul enggak? Benar. Good. Nah, itu dia roh yang di dalam diri Tuhan Yesus itu ya dirinya sendiri yang disebut Bapa gitu, paham nggak? Aduh Tuhan. Roh yang saya miliki, roh saya sendiri. Atas izin Allah, karena sang pemilik Enggak. Allah. Begini, bukan bentar. Bentar gini. Iya, maksud saya gini, manusia ini kan terdiri dari 3 unsur, ya, Ya. tubuh, jiwa, dan roh. Nah, rohnya Kak Herlina kan rohmu, Ya, rohnya Mikana kan rohku. Ya, Mika. Roh, ya, Bapa itu adalah roh-roh yang ada dalam diri Tuhan Yesus, yang dimana itu Tuhan Yesus itu sendiri, karena rohnya Tuhan Yesus kan rohnya sendiri, Mbak. Berarti jadi bukan Bapak yang roh di dalam. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, barang sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia, gitu loh. Jadi Bapa itu sudah kita lihat. Jadi rasul-rasul itu telah melihat Bapa secara jelas, yaitu Tuhan Yesus, paham nggak? Paham. Gini. Mbak Mikana, rohnya milik Mbak Mikana. Saya, Kakak Lina, roh saya milik saya. Kenapa Yesus rohnya bukan miliknya, tetapi roh Bapa? Lah, di mana di situ Tuhan Yesus menyatakan rohnya itu bukan miliknya? Justru Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Karena apa? Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Artinya Bapa itu adalah dia sendiri, karena rohnya Bapa itu adalah dia sendiri. Paham gak sih? Paham, berarti sama dengan Iya, maksudnya bukan berarti sama dengan dirimu, kamu mati nggak bisa bangkit, kamu manusia berdosa, enggak. Supaya paham, saya kan membawa contoh ke diri kita kan. Kita kan punya roh.
ya. Benar. Rohnya Mikana kan pasti Mikana juga. Benar. Gitu kan, rohnya Mbak Herlina, nah begitu pula Tuhan Yesus, rohnya Tuhan Yesus itu rohnya sendiri yang disebut Bapa. Yesus itu sendiri kan? Iya, yang Bapa itu Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi apa bedanya Yesus sama kita? Bedanya adalah, bedanya Apa? kita ciptaan Tuhan Yesus, Dia sang penciptanya. Kita manusia berdosa, Tuhan Yesus kudus. Kita tidak punya kuasa, Tuhan Yesus sang maha kuasa. Kita tidak maha hadir, Tuhan Yesus maha hadir. Ya jelas banyak perbedaannya, Mbak. Oh, berarti Karena manusia itu nggak bisa disandingkan dengan Tuhan Yesus. berarti Yesus itu bukan manusia, maaf, tapi Tuhan. Oh iya betul, tepuk tangan 100 buat Mbak Herlina. Lukas 2 ayat 11, Yesus itu Tuhan. Wahyu 19 ayat 16, Yesus Kristus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Iya, oke, sampai di sini dulu pelajarannya ya Mbak. Udah cukup dulu ya pelajarannya ya. Kiranya ini bisa. Mbak Mikana, ya terima kasih. Saya kan belajar. Begini. Kata Mbak Mikana kan tadi saya nonton belum ada yang bisa menjawab manusia itu diciptakan di masa keberapa.